Jadi, apa sih perbedaan Lebaran di Malaysia dan Indonesia? Oke, jadi video kali ini saya nak pergi beraya dekat rumah bos saya. Dan ini saya dekat jalan. Rumahnya itu dekat dengan rumah saya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini Bang Toha Mersing akan mereaksi sebuah video perbedaan Lebaran di Indonesia dan juga Lebaran di Malaysia. Nah, untuk di Malaysia sahabat-sahabatku semua, Lebarannya itu loh sampai 1 bulan penuh bahkan lebih. Dan setiap harinya hampir ada orang yang open house atau istilahnya halal bihalal kalau di Indonesia. Jadi mereka membuat jamuan makanan besar-besar, kemudian mengundang para tetamu, kawan-kawan untuk datang dan singgah di rumahnya. Pada intinya di acara open house itu intinya kita saling mempererat tali persaudaraan sahabatku semua. Kira-kira seperti itulah. Dan di open house tersebut itu biasanya akan disajikan berbagai aneka jenis minuman, makanan, itu banyak banget. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah sahabat-sahabat yang ada di Malaysia open house, kita harus makan semuanya. Sebab kalau nggak makan, ya kan, kalau kita malu-malu makan sikit-sikit, itu tuan rumah itu merasa nggak suka ya. Karena apa? Mereka itu sudah capek-capek masak, menyediakan makanan, minuman dengan aneka jenis. Kemudian kalau tetamunya nggak makan, terus siapa yang makan, ya kan? Ya nggak mungkin toh tuan rumah itu makan makanan segitu banyaknya. Jadi seperti itu sahabatku semua, perbedaan Lebaran yang ada di Malaysia. Dan alhamdulillah saya Lebaran di Malaysia lagi tahun ini. Mungkin kalau saya kerja di negara lain, saya tidak merasakan Lebaran yang semeriah ini. Karena di Malaysia mayoritas warganya beragama Islam. Jadinya saya serasa seperti di negara sendiri. Apalagi sahabat-sahabat di sini begitu amat sangat baik. Dan orang-orang yang saya kenal di Malaysia begitu sangat ramah tamah. Bahkan hampir setiap hari ada acara open house. Bang, nanti kalau balik kerja, kalau tak penat, mampir ya ke rumah saya buka acara open house. Nah, kira-kira seperti itu sahabatku. Jadi itu meriah banget. Bab soal makanan itu saat hari raya Lebaran di Malaysia memang begitu sangat-sangat padu. Kemarin saya Lebaran di rumah kawan saya, 5 kali singgah, 5 kali makan, sampai tak muat-muat ya. Mau nggak mau jadi harus menjamah makanan tersebut sedikit demi sedikit. Kalau tidak dijamah nanti takutnya membuat sang tuan rumah tersinggung. Kok kenapa nggak dijamah? Makanya kalau saya Lebaran di Malaysia, perut saya itu kosongkan. Jadi perut saya itu saya kosongkan, nggak makan, nggak apa. Nanti kalau sudah sampai di sana baru saya makan. Jadi kalau saya sampai di rumah kawan-kawan saya, kemudian saya baru makan. Sebab apa? Di Malaysia ini kalau Lebaran, ya Allah, makanannya memang luar biasa. Kalau di kampung kita Lebaran itu kan kita cuma makan kue mui saja, ya kan. Kalau di kampung saya jarang yang menghidangkan makanan. Tapi kalau di Malaysia makanan berat ada, ya kan. Makanan kue mui juga begitu sangat banyak. Jadi ada perbedaan sedikit sahabat-sahabatku semua. Nah, seperti apa perbedaan Lebaran yang ada di Malaysia dan di Indonesia? Ternyata bukan hanya saya saja yang merasakan. Kawan-kawan saya daripada Indonesia juga seperti itu, seperti pada video kali ini sahabatku semua. Halo semuanya, balik lagi sama Halo aku juga, Ica Jeko. Thank you buat kalian yang udah selalu support YouTube channel aku dengan cara klik like, juga komen di kolom komentar. By the way, buat kalian yang baru datang di YouTube channel aku, kenalin channel Ica Jeko ini akan membahas seputar Malaysia karena sekarang aku lagi bekerja di Malaysia, so aku akan membahas insya Allah tentang kehidupan sehari-hari di sini, juga apa bedanya sih kehidupan di sini sama di kampung aku, Palembang atau Indonesia negara aku. Oke guys, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini masih Lebaran ya, masih suasana Lebaran. Jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian semua tentang perbedaan Lebaran di Malaysia dan Indonesia. Tapi sebelumnya aku bakalan kasih cuplikan dulu gimana sih aku Lebaran di rumah salah satu bos aku, bos kerja aku di kampung Malaysia ini. Dan ini dia.
suasana lebaran di kampung Malaysia. Nah, ini dia. Ini dia suasana kalau kita lebaran di kampung Malaysia, teman-teman. Semuanya menyambut dengan cara makan-makan besar. Betul, Mbak. Itu dia, aku perginya sama salah satu teman kerja aku, namanya Lia. Jadi ini kita tadi habis makan kue-kue lebaran yang disajikan di atas meja sama yang disajikan di depan. Jadi ini kita lagi ngajak main Yusuf aja. Dan kue lebarannya itu enak-enak loh guys. Ada salah satu kue namanya itu kue cheese yang mirip banget sama kue Indonesia. Dan ini Yusuf lagi rewel banget. Dia mau main ke depan entah mau kemana. Tapi lucu kan Yusuf ini guys. Lihat aja gimana reaksi dia sama mamanya. Kalau comel banget sih. Antara bos dan anak buah itu sudah seperti keluarga Rasa sendiri. pengen culik deh. Alhamdulillah banyak orang baik di Malaysia. Nah, seperti ini suasana lebaran di rumah bos Malaysia. Bos saya pun juga sedemikian rupa, sahabatku. Nah, itu dia tadi cuplikan aku berhari raya ya di rumah bos aku, bos tempat kerja aku di kampung Malaysia ini. Jadi, apa sih perbedaan lebaran di Malaysia dan Indonesia menurut pandangan aku? Ini menurut pandangan aku ya, pandangan orang kan beda-beda. Betul, Mbak. Nah, pendapat orang beda-beda, tapi ini menurut pendapat Ica Joiko. Tolong komen di komentar ya, kalau misalnya ada perbedaan pendapat atau ada yang harus dibetulkan, tolong komen di kolom komentar. Jadi, perbedaan yang pertama. Kalau lebaran di Indonesia itu, khususnya di kampung aku ya, kampung aku Palembang, meriahnya itu paling-paling 7 hari pertama Syawal. 7 hari pertama Syawal itu kayak kita sering datang ke rumah orang, maksudnya berlebaran lah, berhari raya. Kita datang ke rumah saudara-mara atau teman-teman juga datang ke rumah kita, open house gitu-gitu. Terus setelah 7 hari ke atas, udah kayak hari-hari biasa aja. Sepi. Sudah hari bekerja, biasa-biasa aja gitu loh. Tapi, maksudnya tetap lebaran, tapi biasa-biasa aja. Bukan lebaran yang seperti 7 hari pertama gitu. Tapi kalau di Malaysia ini, mereka 1 bulan penuh Syawal itu akan merayakan lebaran. Maksudnya, contoh nih, minggu ini nanti ada yang open house di rumah ini, terus minggu depannya lagi ada open house di rumah itu, terus selama 1 bulan. Jadi meriahnya lebaran itu 1 bulan penuh Syawal, selama Syawal. Jadi itu yang aku lihat sih perbedaannya, salah satu perbedaannya ya, perbedaan yang paling utama menurut pendapat Ica Joiko. Perbedaan yang kedua adalah tentang jamuan. Nah, ini menurut pendapat aku juga ya teman-teman. Kalau di Malaysia ini, kalau misalnya si tuan rumah sudah menyajikan makanan, baik itu makanan kue-kue atau makanan berat seperti nasi atau contohnya lemang, rendang, atau makanan yang berat-berat ya pokoknya. Contohnya nih, kita cuma makan kue-kue aja. Nanti mereka bakalan tanya, kenapa nggak makan ini nasi? Katanya gitu. Betul, maksudnya Mbak. Kenapa nggak makan? Makanannya, maksudnya kita nggak bisa makan makanan itu kah? Atau alergi, atau pedes, atau kurang sesuai sama kita. Nanti tuan rumah tuh bakal nanya gitu, karena mereka kira masakannya itu nggak enak. Padahal aku waktu itu lebaran di rumah bos aku tuh malu-malu masih, bukan yang nggak mau makan. Jadi aku sama temen aku tuh masih kayak malu-malu gitu. Sampai udah jam kerja nih, maksudnya hari ini lebaran kan di rumah dia. Terus biasanya kerja, ditanya lagi sama dia, kenapa nggak makan itu waktu hari raya? Tak makanannya tak sedap ke, tak sesuai ke, tak biasa ke, dia tanya macam tu. Lepas tu kita jawab, kita makan, tapi selepas abang menghilang pergi mana? Lepas tu kita baru ambil lemang dan makanan berat-berat lainnya. Kalau teman aku dia nyoba roti jala, aku nyoba lemang, sup ayam dan kue-kue yang lainnya. Jadi kalau di Malaysia ini maksudnya mereka itu sangat menghargai makanan yang disajikan tuan rumah. Bukan berarti orang Indonesia tidak menghargai. Maksudnya mereka akan betul-betul
menghabiskan makanan tersebut begitu, makanan yang disajikan. Contohnya ada nasi, ada kue. Nah, mereka akan makan dua-duanya begitu. Tapi kalau di Indonesia, menurut pendapat aku ya, ini menurut pendapat aku, kalau di Indonesia kita makan kue saja itu sudah cukup. Maksudnya kayak at least kita makan di rumah orang tersebut, itu maksudnya. Berarti kita sudah berhari raya. Begitu ceritanya. Nah, kalau perbedaan yang nomor 3 itu tentang minuman ya. Minuman yang disajikan saat hari raya, kalau di kampung aku nih ya, aku rasa sama aja semuanya, general di Indonesia juga. Kita lebih prefer untuk menyediakan minuman kaleng atau minuman cup. Maksudnya minuman yang sedia saji, sudah siap. Jadi kita nggak perlu menyajikan lagi. Tapi yang aku lihat di sini, hari raya tahun lalu aku ke rumah pakcik aku, maksudnya pakcik angkat aku di Malaysia ini, sama tahun ini aku hari raya di rumah bos. Mereka menyajikan minuman itu memang minuman yang dibuat, maksudnya sirap, yang mereka memang buat pakai batu es, pakai air, pakai gula, maksudnya memang dibuat. Bukan minuman tin atau minuman cup yang cepat saji, maksudnya yang langsung disajikan kalau misalnya sudah ada tamu, langsung disajikan minuman kaleng, minuman tin tersebut kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini yang memang minuman mereka sediakan. Nah, itu menurut pendapat Ica setakat ini ya, setakat yang Ica pernah berhari raya di rumah teman-teman atau saudara-saudara keluarga kedua di Malaysia ini. Nah, jadi itu dia tadi perbedaan hari raya di Malaysia dan Indonesia. Bagaimana pendapat kalian semua? Apakah ada perbedaan lagi? Coba komen di kolom komentar. Thank you ya buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk klik like video ini, subscribe buat kalian yang baru mampir ke channel aku, juga share ke teman-teman kalian semua. Bye-bye, see you on the next video. Jadi memang ada perbedaan ya sahabat-sahabatku semua ketika lebaran di Malaysia. Jadi kalau lebaran di Malaysia itu kurang lengkap kalau Anda belum makan. Jadi harap-harap kalau sahabat-sahabatku yang baru datang ke Malaysia, kemudian berlebaran di rumah kawan-kawan, kalau disuruh makan, itu makan saja. Jangan sampai malu-malu. Sebab tuan rumah itu memang sudah menghidangkan untuk para tetamunya. Jadi kalau tidak dimakan itu sayang, sebab siapa yang nak makan kalau bukan tetamunya. Jadi mereka itu sudah persiapan membeli segalanya, aneka jenis makanan. Itu memang disediakan untuk para tetamu yang datang. Jadi jangan sampai istilahnya, oh saya malu terus nggak jadi makan. Jangan seperti itu sahabatku semua. Dulunya saya awal-awal juga seperti itu. Tapi saya dibagi tahu sama kawan saya daripada Malaysia. Kenapa kamu nggak makan? Jujur aku malu gitu. Kamu jangan pernah malu. Kalau kamu sudah datang lebaran di rumah sahabat-sahabat kita di Malaysia, itu kamu makan saja tanpa perlu malu. Ya namanya orang baru ya kan, pastinya malu-malu itu menjadi hal yang lumrah. Tapi sekarang kalau saya lebaran di rumah kawan-kawan saya, dia sediakan apa saja, ya saya langsung makan semuanya. Mereka itu lebih senang dimakan semuanya daripada kita malu-malu nggak dimakan. Itu sangat sayang, sebab mubazir. Sang tuan rumah sudah menghidangkan segalanya, jadi tetamu wajib makan. Dan itu akan membuat sang tuan rumah merasa sangat senang ya. Jadi kalau andai kata tidak dimakan, tuan rumah itu jadi mungkin, ini perasaan saya, mungkin saja ya, agak tersinggung ya, kok nggak dimakan, apakah kurang cocok, pasti dia punya perasaan seperti itu. Tapi kalau ketika kita makan semuanya, tuan rumah pun juga merasa sangat senang. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Lalu bagaimana culture shock selanjutnya orang Indonesia ketika lebaran di Malaysia? Yuk kita simak video berikutnya sahabatku semua. Hai semua, assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya. Apa kabar para semua? Semoga senantiasa dalam keadaan Waalaikumsalam sehat. Mbak. Oke, jadi video kali ini saya nak pergi beraya dekat rumah bos saya. Dan ini saya dekat jalan. Rumahnya itu dekat dengan rumah saya guys. Saya akan videonya. Jadi suasana hari ini panas-panas guys. Sialah panas sebab saya pergi pukul apa? Pas azan tadi, lepas sholat duhur. Dan ini pergi. Jadi panas lah. Tengah hari. Hai guys, nak beraya rumah Toki. Dapat duit raya. Dapat duit. Ayo lah. Ayo jom masuk. Panas-panas. Sini kan suaranya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Selamat Mbak. Hari Raya. Halo, selamat Hari Raya lo. Yalah, biasalah. Masya Allah, Hello. meriahnya. Duduk dekat apa ini? Duduk dekat tengah-tengah, jadi kat depan sana ada ramai orang, di belakang pun ramai. Jadi duduk ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Seperti inilah kebaikan bos Malaysia. Apabila kita Review orang simpan keadaan. pasti akan Jai, bisa sini, Jai. ramah tamah. Oh, ke sini ada. Dan tentunya Balong makanannya, sipit. wow, Nih, masak nasi lemak. impit, Ada Sayur udang, lodeh. tahu, bisbol. ada udang, Ya, sana-sana dengan mama. ada ketupat. Oke, lanjut. Nih ada sambal bilis. Masya Allah, Nih ayam rendang. Makan dengan ini ketupat. ayam rendang. Ini ada Makan dengan jelly, ketupat. agak-agak ikai, ada cake, air, kue. Long, ni apa nama Long? Elman London. Untuk kue muinya Yang ni kurang kerepek. lebih Yang ni hampir Long. sama seperti di Indo. Betul kedela. Maca. Ini sedap ni guys. Ini Nastar, apa dia artinya melupa kau? nastar Mbak. Apa nyaman lupa? Kue nastar Mbak. Custard nanas. Ini apa nama kak? Ini nama Makmur. Makmur. Ini? Oh, kue makmur. Itu. Ini sedap nih. Lupa lah namanya guys. Kismis. Jam. Nastar. Nastar. Ini? Nastar. Susi bagi. Susi bagi. Malam ambil duit tu. Oh, ambil duit. Susi bagi apa? Nastar. Kaleng. Nah, kalau di Malaysia sahabat-sahabatku semua, kalau beraya itu pasti ambil gambar rame-rame. Kalau di kampung saya nggak ada seperti ini sahabatku semua. Jadi kalau beraya di rumah kawan-kawan daripada Malaysia, tak kisahlah rumah bos atau rumah sahabat-sahabat daripada Malaysia, pasti akan sesi gambar atau ambil foto terlebih dahulu sebelum pulang untuk kenang-kenangan. Dan alhamdulillah seperti inilah keramahan bos-bos yang ada di Malaysia. Ketika hari Lebaran pun para pekerjanya atau para anak buahnya disuruh datang untuk singgah dan berlebaran di rumah bosnya masing-masing. Alhamdulillah bos saya juga begitu amat sangat baik, luar biasa. Bahkan saat saya beraya pun juga dikasih duit raya. Walaupun waktu gajian sudah dikasih bonus, tapi ke rumahnya pun juga dibagi duit raya. Masya Allah, luar biasa. Dan ternyata nih baju mana? Malaysia. tidak saya saja yang merasakan hal ini ya. Mbak-mbaknya yang Himar bekerja di lah. Malaysia juga Malaya. itu merasakan keramahan bosnya masing-masing. Bos Malaysia begitu Mana sangat baik. Tiam? Harus wajib makan, jangan sampai tidak makan. Oh, Rena. Apa yang hang makan ni? Jom makan buah dulu, baru makan kuih. Jadi kalau di Malaysia saat Lebaran, Ya, ambil kalau udangnya. berkunjung ke rumah sahabat-sahabat ataupun ke rumah bos, kalau nggak makan terlebih dahulu Berbilis yo. kurang Jangan lengkap. bubur banyak. Bubur isi je, jangan bubur kuah. Oh, jangan Makan. Makan dulu sebelum pulang. Dan pekerja antara bos itu sudah seperti keluarga sendiri ya.
Bos makan apa, pekerja juga ikut makan. Lontong. Oh, makan lontong ya Kak? Lontong sayur. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Saya akan ulas sedikit videonya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata hal yang begitu sangat-sangat positif daripada bos-bos yang ada di Malaysia. Mereka begitu sangat ramah tamah terhadap para pekerjanya. Bukan saya sendiri yang merasakannya ya, tapi bos-bos lain dan juga para pekerjanya begitu amat sangat luar biasa. Di dalam video kakaknya menunjukkan keramahan bosnya dengan beserta keluarganya. Jadi kalau kita bekerja di Malaysia itu hubungan antara bos dan juga pekerja itu sudah layaknya seperti keluarga sendiri ya. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, bos saya itu juga orang Melayu tapi kebaikannya itu begitu amat sangat-sangat saya kenang selalu. Dan bukan hanya dari bos saya saja ya, tapi bos-bos yang lain pun juga begitu sangat ramah tamah kepada para pekerjanya sahabatku semua. Nah, lebaran di Malaysia itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau lebaran di Malaysia itu setiap kita berkunjung pasti akan menghidangkan makanan berat dan wajib kita makan ya. Jadi jangan sampai nggak makan, takutnya tuan rumah kecewa. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Kiranya sahabatku suka dengan channelnya Bang Toha Mersing, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.